Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit tentang segmentasi pasar. Kami yang beranggotakan Dwi Wiranti, Agung Rahmadani, Tri Endah Permatasari, Muhammad Faisal Gunawan, Wahyuni Ramadana. Segmentasi pasar atau market segmentation adalah pembagian kelompok konsumen atau pembeli pada suatu bisnis yang memiliki kebutuhan, karakteristik, serat perilaku berbeda atau heterogen di dalam pasar tertentu yang kemudian akan menjadi satu pasar homogen yang nantinya akan menjadi sasaran pasar dengan strategi tersendiri. Segmentasi pasar adalah strategi suatu perusahaan untuk mengenal minat serta kebutuhan konsumen di suatu market yang menciptakan produk baru yang sesuai dengan minat serta kebutuhan customer. Dengan kata lain, pasar yang tadinya hanya berjumlah satu dan memiliki cakupan luas berubah menjadi beberapa pasar yang bersifat homogen setelah mengalami segmentasi. Tujuan utama dari segmentasi pasar ini adalah membuat proses pemasaran lebih terarah. Beberapa manfaat yang timbul akibat segmentasi pasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat merencanakan produk dengan lebih baik sehingga dapat memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, menentukan cara promosi yang paling tepat. Dan yang terakhir adalah menyalurkan modal ataupun usaha ke pasar potensial yang dapat menguntungkan bisnis. Jenis-jenis segmentasi pasar. Segmentasi pasar dibagi ke beberapa jenis, baik intangible maupun tangible. Berikut jenis-jenis segmentasi pasar. Yang pertama adalah geografis. Segmentasi ini dibagi berdasarkan wilayah yang dianggap memiliki potensi terhadap produk yang akan dijual. Misalnya, berdasarkan negara, kota, daerah, bahkan antar negara. Misalnya, menjual headpad tidak akan laku di negara tropis dan akan lebih laku untuk negara-negara bermusim dingin. Yang kedua ada psikologis. Segmentasi ini berdasarkan dengan perilaku konsumen atau reaksi pembeli pada masa tertentu. Misalnya, menjual produk saat pandemi atau krisis. Yang ketiga ada demografis. Pada segmentasi ini, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Misalnya, Anda tidak mungkin berfokus menjual game PS4 kepada usia di atas 60 tahun. Yang keempat, ada sosial budaya. Segmentasi ini gabungan antara kelompok sosial dan budaya. Sosial budaya meliputi kelas ekonomi, daur hidup keluarga, budaya setempat, agama, dan lintas budaya. Contohnya, Anda tidak akan menjual minuman beralkohol di daerah yang mayoritas muslim. Selanjutnya, hubungan subjektif. Segmentasi pasar pada bisnis berdasarkan hubungan subjektif maksudnya adalah berdasarkan sifat personal, yang diantaranya meliputi tingkat penggunaan frekuentif, jarang, besar, sedang, dan kecil. Kesadaran konsumen pada produk, kesiapan dalam melakukan pembelian produk, atau seberapa besar konsumen membutuhkan informasi tentang produk tersebut. Merek. Loyalitas konsumen pada merek dijadikan perusahaan sebagai identifikasi karakteristik konsumen, di mana mereka bisa langsung menjadi pendukung promosi ke orang dengan karakteristik yang sama, namun dengan populasi yang lebih besar. Biasanya, perusahaan melakukan customer relationship management untuk meningkatkan retensi konsumen. Selanjutnya, situasi. Segmentasi ini berdasarkan kesempatan atau situasi yang sedang terjadi pada waktu dan momen tertentu. Banyak perusahaan yang membuat produk secara seasonal, artinya hanya menjual produk pada momen tertentu. Misalnya, penjualan parcel pada hari raya Idul Fitri dan Natal. Nilai produk. Segmentasi ini berdasarkan nilai produk yang dianut oleh konsumen. Nilai produk konsumen dapat meliputi nilai fungsional, nilai sosial, dan nilai emosi.
Yang terakhir ada campuran. Segmen ini dibentuk berdasarkan kombinasi variabel segmen yang membentuk sebuah segmen tunggal. Sebagai contoh, segmen geodemografis dan psikografis. Segmentasi ini berguna untuk menemukan prospek terbaik bagi seorang pengiklan atau pemasar dalam menemukan kepribadian, tujuan, dan ketertarikan dan diisolasikan di mana mereka hidup. Contoh kasus segmentasi pasar. Low cost airline. Salah satu contoh implementasi segmentasi pasar adalah yang dilakukan pada bisnis penerbangan murah, di mana perusahaan-perusahaan ini menyasar pada kelompok konsumen yang membutuhkan rute penerbangan pendek dan murah. Biasanya, dalam bisnis penerbangan biaya murah atau low cost airline juga menerapkan trade-off, yaitu mengurangi kualitas untuk mendapatkan nilai tertentu, yaitu penerbangan murah misalnya tidak dapat makan siang, kualitas seat yang tidak sebagus high cost airline. Segmentasi pasar pada bisnis sangat penting dipahami untuk menjalankan pemasaran dengan baik. Selain itu, mengelola keuangan juga perlu dilakukan dengan baik untuk menunjang pemasaran yang sukses. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka anggaran untuk pemasaran dapat dikembangkan. Demikian penjelasan singkat dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.